Hamba-hamba Allah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Ya kan, kita tidak bisa untuk tidak menerima fakta bahwa kita memang sudah di penghujung umur dunia. Bila kita beriman tentunya ya. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, dalam salah satu pemandangan saat Nabi menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat seorang wanita tua yang sangat peot, kempot tapi berdandan begitu norak, memberikan segala macam bentuk hiasan di wajah, tetap saja mengerikan. Wanita ini melambai kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi untuk duduk berbicara dan ngobrol-ngobrol bersamanya. Kemudian Nabi tidak menghiraukannya, perjalanan dilanjutkan, tapi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa tadi? Apa kata malaikat Jibril? Wanita yang begitu tua tapi bersolek begitu norak itu adalah ibarat dunia yang hari ini engkau huni, hai Muhammad. Sudah terlalu tua, sudah mau mati, dalam artian sudah mau kiamat. Tapi makin tua makin norak, makin tua makin bersolek, kota-kotanya makin cantik, tempat-tempat wisata dan pariwisatanya semakin diperbanyak, dan sehingga banyak orang yang tertipu. Syukur engkau tadi tidak mengiyakan panggilannya, hai Muhammad. Kalau sempat engkau tadi berhenti, maka dipastikan engkau dan umatmu akan banyak yang terlena oleh dunia. Hadirin yang kami muliakan, kajian kita di malam hari ini membedah tentang titik balik akhir zaman, yaitu Palestina. Ini terkait dengan iman, dan kita tidak bisa mengelak dan tidak boleh kita mengelak. Kenapa dikatakan tidak boleh? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Allah berfirman tentang janji Allah terkait dengan satu bangsa yang sangat kejam dan jahat, satu bangsa yang terlalu besar kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang Islam yang beriman, yaitu bangsa keturunan kera dan monyet, Yahudi yang terlaknat. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawah lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang paling keras, orang yang paling jahat kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Orang yang paling lekat dan pekat permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Allah takdirkan Yahudi face to face, berhadapan dengan satu bangsa yang ternyata bangsa ini juga termasuk bangsa paling cerdas, bangsa paling kuat, dan bahkan oleh Nabi Muhammad dikatakan bangsa ini paling kuat imannya di muka bumi, yaitu bangsa Palestina. Hadirin masyiral muslimin yang kami muliakan, dengan pembicaraan kita yang ingin kami peringkas, karena kita semua sudah tahu dan sudah sangat yakin di mana posisi kita sekarang. Mari kita lihat perjalanan umur umat manusia ya, umat manusia. Habis itu baru 5 fase, bukan yang ini, satu lagi yang kecil. Lihat ini adalah peradaban jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan, yang menghuni bumi ini terlebih dahulu adalah bangsa jin. Mereka masih berwujud kasar seperti kita, tapi mereka melakukan kesalahan besar sehingga mereka diperangi oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh Azazil, yang ke depan Azazil ini menjadi iblis. Singkatnya, Allah ciptakan Nabi Adam. Sejak itu Adam mewarisi bumi untuk dilanjutkan kehidupan. Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah bagian yang paling terakhir karena tak ada lagi Nabi setelahnya. Ini Nabi Muhammad.
Start, finish. Start ini adalah beliau mulai diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Finish adalah habisnya seluruh orang Islam umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Tapi belum kiamat ya. Belum kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi pada kita. Orang-orang Islam, orang beriman yang masih hidup, tak ada. Kiamat hanya akan terjadi ketika semua kita sudah habis. Mari kita fokus kemari. Lihat. Oh ya, sebentar. Kembali yang tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini start finish. Kalau menurut hadis Nabi, antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Start finish ini. 1500, kita ambil itu hitungan maksimal, berarti tinggal waktu tersisa sedikit sekali di depan kita untuk kita mengalami finish. Mari sekarang kita fokus di sini. Silakan buka 5 fase. Nah, ini start, ini finish. Lihat, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua Allah wafatkan serentak. Kenapa wafat? Nah, ini ya, Bapak Ibu, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Angin kematian yang berhembus dari negeri Yaman. Angin ini sejuk, baunya bau wangi kesturi. Ya, kesturi adalah bau parfum paling dicintai Rasulullah SAW dan paling sering dipakainya. Dan bau angin surga itu adalah bau kesturi. Tapi angin ini akan menjadi tanda besar kiamat nomor 7. Nabi kan mengatakan ada 10 tanda besar kiamat. Kita orang Islam hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Di tanda besar kiamat yang ke-7, dari Yaman berhembus angin lembut. Angin itu sejuk, baunya wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, dengan cepat angin ini datang kepadanya saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut dan sejuk, bau wangi kesturi ini. Saat terhirup olehnya, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Satu bumi serentak orang Islam yang ada iman meninggal dunia husnul khotimah. Ya, jadi habis. Orang Islam yang beriman habis di sini. Dan Nabi bersabda, setelah itu 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, jadi tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9 dan 10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Baik ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dari start ke finish kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase kenabian, Nabi Muhammad yang memimpin 23 tahun. Lalu setelah itu fase kekhalifahan 30 tahun. Lalu setelah itu fase kerajaan dan dinasti 1227 tahun. Fase ini Islam memimpin dunia, Pak. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam dan peradaban Islam ribuan tahun. Masya Allah. Tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Sejak itu kita masuk pada fase keempat. Fase Islam tidak lagi menguasai dunia. Islam tidak lagi memimpin di dunia. Tapi fase ini fase kita sekarang, Pak ya. Fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Tapi Allah berjanji bahwa kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% bumi ini akan dikuasai oleh Islam. Alhamdulillah. Ada nggak janji Allah ini dalam Al-Quran? Ada. Tolong dibuka surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ini ayatnya ya. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Lihat terjemahannya. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa kembali di muka bumi. Berarti dulu pernah berkuasa, ya. Sekarang tidak. Lalu Allah berjanji kamu akan kembali berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, kembali kita ke 5 fase tadi. Nah, inilah yang kita nanti-nanti Bapak Ibu.
fase kelima, di mana pemerintahan Islam akan menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa nomor satu. Dulu bahasa Arab, Bapak Ibu, ribuan tahun diperebutkan dan dipelajari oleh seluruh dunia. Ya, ribuan tahun. Sekarang sejak runtuhnya khilafah Islam Al-Utsmani 100 tahun yang lalu, orang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Tapi tak lama lagi, orang semua akan berlomba-lomba kembali belajar bahasa Arab. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami cintai, perhatikan. Tahukah Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam kembali memimpin seluruh dunia? Wahai Bapak Ibu, silakan dijawab di mana? Di mana? Ini ada yang bilang di Palestina. Kok tahu? Dari mana tahu? Dengar pengajian dah bocor duluan. Betul. Tolong nanti kalau ada Bapak Ibu rezeki, kitab ini tersedia di luar. Nubuat, akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Ini kami yang tulis, kita yang tulis Pak. Baru saja diterbitkan terbitan pertama. Ya, insya Allah nanti kami akan melakukan terbitan kedua karena ini sudah hampir habis. Urut-urutan kejadian ini dengan rinciannya, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, ya, semuanya tak terbantahkan dan ada di dalam kitab ini. Tolong nanti didapatkan agar Bapak mendapatkan dalilnya. Kalau kita ingin meyakinkan orang, nih lihat surat sekian, ayat sekian, hadis sahih, kemudian lihat faktanya, dan ini adalah full color, ya, berwarna semua, gambar dari setiap kejadian akhir zaman yang Nabi ceritakan sudah ada di dalam. Baik, hadirin yang kami cintai, kita lanjutkan. Tempatnya nanti fase kelima ini adalah Palestina. Palestina sekarang paling berdarah-darah. Palestina sekarang paling parah. Palestina sekarang sedang perang. Palestina sekarang paling nelangsa, paling menderita. Pokoknya segala paling banyak ujiannya Palestina. Tapi saat Palestina telah merdeka, saat Palestina telah bebas, saat itu kata Rasulullah, negeri yang terkuat di muka bumi, negeri yang paling aman dan negeri yang paling sejahtera dan paling makmur adalah Palestina. Saat itu Arab sedang di puncak kekacauan, sedang seolah apa yang ada di Palestina hari ini pindah ke Arab dan akhirnya meluas dan mengguncang seluruh dunia. Ada nggak dalilnya? Ada. Mari tolong dibuka. Tolong dibuka tentang, kita fokus di fase keempat sebentar ya. Kita ingin lihat fase keempat ini, fase kita sekarang Bapak Ibu. Coba lihat. Di fase keempat, sebelumnya ini karena halamannya sudah sempit ya. Sebelum ini ada bermunculan fitnah Duhaimah. Demokrasi, terorisme, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. Ini terjadi semuanya karena ini sangat sempit, maka kita ambil yang bisa, yang terdekat dengan kita. Di fase keempat, Nabi berkata dalam Sahih Bukhari Muslim, salah satu ciri kiamat sudah sangat dekat adalah apabila Arab menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa, lalu saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi ini apa belum? Sudah ya, kita sepakat semuanya? Baik. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, apabila salju sudah turun di Arab, hai Muaz, maka antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sekarang tiap tahun salju turun di Arab. Ya, bukan hanya di Tabuk, maka malah kadang-kadang masuk Mekah dan sampai ke Madinah. Oke. Kemudian berikutnya, lihat yang ketiga, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah apa belum? Oh, apalagi Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, Kuwait, pokoknya negeri Arab kembali jahiliyah. Arab Saudi yang paling terakhir menjadi jahiliyah, yaitu sejak startnya 2017. Ketika dia berhasil, Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan dan mengkudeta Muhammad bin Nayef, ya. Dia berhasil menggulingkan sebagai putra mahkota. Sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi yang bersyariah menjadi Arab Saudi yang liberal. Lalu melaju dengan kecepatan gigi 5.
mengejar ketertinggalan jahiliyahnya dibandingkan Arab-Arab yang lain. Sekarang semua yang ada di Eropa disalin, di copy paste dan dibuat dalam bentuk yang lebih canggih di Arab Saudi. Ya Pak ya. Bahkan baru-baru ini baru saja diresmikan pusat atau pabrik wine terhebat di dunia di Riyadh. Pusat perjudian paling lengkap, paling canggih juga sudah dibuat di Arab Saudi. Kalau saya mau cerita terlalu banyak yang mau ceritakan. Intinya Arab kembali menjadi jahiliyah. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi begitu pede dan sangat sombong berkata, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maknanya apa? Kalian mau cari apa di Eropa, sudah ada di Arab. Nggak usah buang-buang duit ke Eropa. Kami siapkan semuanya di Arab. Gitu Bapak Ibu. Oke, sepakat bahwa Arab sudah menjadi jahiliyah kembali apa belum? Sudah sepakat? Oke, baik. Masuk kita kepada yang keempat. Ini pertanda dekatnya kiamat ya. Nabi berkata, nanti ketika Arab menjadi jahiliyah, di tengah-tengah mereka kaya raya, berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani mengganggunya. Namanya Emirat Islamiyah, kata Rasulullah. Dan Allah bungkus dengan rahmat. Emirat Islamiyah, di manakah berdirinya Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total pada hari ini? Tolong dijawab Bapak Ibu, di mana? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Maka kami jawab, kami bantu menjawab. Boleh kami berdiri? Ya. Bapak Ibu, setelah runtuh khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Sejak itu sampai hari ini tidak ada satupun upaya mendirikan pemerintahan Islam kecuali digagalkan oleh Amerika, oleh PBB dan lain-lainnya. Muncullah Imarat Islamiyah Yaman, diberantas. Muncul Imarat Islamiyah Mali, diberantas, dikeroyok rame-rame, lenyap. Muncul Imarat Islamiyah Kaukasus, juga diserang, diperantas, dikeroyok rame-rame, hilang. Kalau di Indonesia ada DITII, kemudian ini juga diberantas. Bermunculan imarat-imarat Islamiyah, semuanya gagal. Tapi ada imarat Islamiyah yang tak terkalahkan dan dia berhasil berdiri setelah mengalahkan dua superpower dunia. Satu, Uni Soviet, penguasa dunia sebelah timur, dijadikannya luluh lantak, hancur berkeping-keping, sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Dan yang kedua, tanggal 16 Agustus 2021, Amerika Serikat selaku superpower dunia sebelah barat yang sudah menggandeng semua kekuatan Eropa dan NATO untuk mengeroyok Emirat Islamiyah Afghanistan, mereka keok. Betul tidak? Betul tidak? Dua superpower dunia dikalahkannya. Inilah Emirat Islamiyah Afghanistan. Kabar baru 1 minggu ini, berita yang sangat menggemparkan Pak. Hanya dalam 2,5 tahun Emirat Islamiyah Afghanistan telah berhasil dan mengumumkan lepas daripada belitan hutang. Satu-satunya negara hari ini yang tak punya hutang luar negeri adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu. Yang kedua, semua tindakan kriminal, kejahatan, terorisme di Afghanistan menurun dengan sangat signifikan dan tajam Pak. Keamanan kembali menjadi kenikmatan bersama. Hanya dalam 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun Bapak Ibu, Emirat Islamiyah Afghanistan telah menjadikan wanita mendapatkan harkat yang terhormat. Sebelumnya wanita di Afghanistan benar-benar jadikan wanita sebagai pemuas nafsu. Dijadikan pelacur ke sana kemari, dihinakan, tidak memiliki martabat. Hari ini wanita boleh masuk kampus, masuk kuliah, boleh di anggota dewan, boleh berbisnis, boleh masuk kuliah, mengajar, boleh memerintah. Tetapi dengan rambu-rambu syariat. Hari ini wanita kembali ke dalam harkatnya di Afghanistan, Emirat Islamiyah Afghanistan. Saya umumkan ini supaya Bapak Ibu tahu kalau Islam yang memerintah Pak, bumi ini akan Allah jadikan tunduk kepadanya. Hanya 2,5 tahun kaum muslimin, Afghanistan telah berhasil melahirkan produksi mobil sport
dalam negeri. Dan ini tidak kalah dengan mobil sporty lainnya dari Eropa. Masya Allah Pak. Hanya dalam 2,5 tahun, militer Emirat Islamiyah Afghan termasuk yang paling ditakuti di Asia Tengah sekarang. Bapak, ini luar biasa perkembangan ketika Islam memimpin. Oke ya, berarti ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Emirat Islamiyah Afghan sudah wujud. Lalu Nabi berkata, nah setelah itu kalian akan melihat Palestina dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjadilah jihad dan ribat Askelon. Askolan. Di mana Askolan? Buka peta Gaza. Ini adalah Palestina. Ini Palestina, ya. Dan ini adalah jalur Gaza yang kuning. Ada 12 provinsi di Palestina ini. Satu-satunya provinsi yang belum berhasil dikuasai Israel adalah jalur Gaza. Nah, di jalur Gaza ini Askelon. Tolong di zoom. Ya, ini adalah Askelon. Ini adalah Askelon, kaum muslimin. Menurut para ulama, dulu jalur Gaza ini masuk dalam Askolan. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Askolan. Bapak Ibu dengar nggak nama seorang ulama besar dunia? Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Asqalani. Maka dari sini itu, Askolan. Nah, serangan 7 Oktober kemarin, 2023 adalah menyerbu dan menaklukkan Askolan. Sekarang serangan sudah sampai ke Tel Aviv, Kiryat Gat, Dar el-Balah, Rehovot, Ramlah, Bat-Yam, Asdod, Askelon. Semuanya sudah bergejolak dalam peperangan. Kaum muslimin, perang di Askolan ini Nabi sudah ceritakan. Dan Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di Askolan. Askolan. Ini yang diumumkan oleh Bapak Ibu ada mendengar nama juru bicara Assam. Beliau berkata di hari ke-100 ya, ini adalah jihad dan ribat Askolan. Padahal Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat, seutama-utama jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di Askolan. Ini dia sedang on the way. Ya. Ending daripada kisah ini apa? Kembali ke fase keempat. Lihat kembali fase keempat. Endingnya takbir dulu. Allahu Akbar. Apa endingnya di fase ini? A, B, C ya. A, B, C. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Masjidil Aqsa bebas dan merdeka di tangan para pejuang. Kemudian Palestina kembali merdeka dan ditegakkanlah khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, Palestina. Senang mendengarnya Bapak Ibu? Dengan kita bantu Palestina berjuang atau tidak kita bantu, mereka pasti Allah menangkan. Sekarang saja secara militer, secara pertempuran, pakar militer Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, mereka semua memberikan pengumuman bahwa Israel sudah kalah. Alhamdulillah. Secara militer Pak. Tapi karena Israel ini berkepala batu, tidak mau mengaku kalah, dia masih punya pesawat, masih punya bom, maka yang disasarnya adalah yang tak bisa melawan. Wanita, anak kecil, orang-orang lemah, rakyat sipil, bangunan-bangunan yang tidak bisa melawan, masjid-masjid, rumah sakit, sekolah, segala macamnya. Itu yang diserangnya. Sementara face to face, fight langsung melawan para petempur, para pejuang, mereka keok dan angka kematian mereka makin tajam sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi pembunuhan mereka kepada sipil membuat mata dunia terbuka. Hari ini kita sudah sama-sama mendengar dan menyaksikan bagaimana dunia berpihak kepada Palestina. Takbir. Dan tidak dapat dielakkan Palestina pasti merdeka. Karena ada ayatnya. Ada ayatnya. Oke, sebelum kita baca ayatnya, yuk kita lihat dulu apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Diumumkanlah khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis. Coba peta Gaza tadi dulu, baru hadis ini ya. Peta Gaza tadi dulu. Yang mana yang Baitul Maqdis? Nah ini, dari sini, lihat arah laser ini. Nah, ini adalah Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu adalah sini, Saf, termasuk jalur Gaza, Askelon, termasuk adalah Baitul Laham, ya. Ini Baitul Maqdis semua. Sementara yang Masjidil Aqsa di sini, Masjidil Aqsa. Saya Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun dengan izin Allah semata-mata selalu masuk Palestina antara 2 sampai 3 kali setiap tahun. Termasuk dalam suasana perang ini, saya sudah 2 kali masuk ke Palestina dan bawa rombongan jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu keluarga, muda-mudi, saya bawa semua. Kami sholat di Masjidil Aqsa dan rakyat jamaah melihat langsung bagaimana rakyat Palestina. Mereka berikan bantuan dan mereka bantu juga Masjidil Aqsa sesuai perintah Nabi. Kami masuk aman, Pak. Selama beribadah di sana aman karena yang perang itu di sini ya, ini wilayah perang. Ini wilayah perang, sementara yang ini wilayah turis. Kita memang ambil visanya dari Israel. Betul kita membayar kepada Israel. Tapi demi Allah Pak, kita masuk ternyata kita ikut menjaga kelanggengan Masjidil Aqsa. Kalau kita sudah tidak masuk lagi, Masjidil Aqsa sudah dihancurkan. Hanya Indonesia yang masih bisa masuk ke Palestina hari ini Pak. Dan dengan kita masuk, Masjidil Aqsa masih berpikir ribuan kali tentara Israel untuk menghancurkannya. Sebab Palestina masih dibutuhkan, masih didatangi, dan orang masih ingin sholat di dalam Masjidil Aqsa. Oke? Tapi kalau kita sudah tidak datang lagi, mereka akan punya bahasa, Masjidil Aqsa sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak dipedulikan lagi, jadi kami ingin membangun Solomon Temple, ya sudahlah, kami akan hancurkan ini, apapun kata dunia terserah. Tapi kita masih masuk. Oke Bapak Ibu, kita masuk dan ini sudah difatwakan ulama-ulama dunia. Saya punya kemampuan berangkatlah ke Masjidil Aqsa. Aman tuh Bu ya, nggak ditembak kita. Yang ngasih visa adalah mereka. Kemudian yang menjaga keamanan kita adalah mereka. Di sisi yang lain rakyat Palestina sangat merindukan, sangat mencintai kita. Jadi Israel penjahatnya menjaga melindungi kita. Sementara Palestina bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi kita Pak. Jadi insya Allah belum pernah bertahun-tahun ini saya bawa jamaah, ada satu saja jamaah yang dikejar, ditangkap, kena peluru nyasar semacamnya. Enggak, aman demi Allah, aman. Ya, kalau ada rezeki kita, mari kita berangkat rame-rame. Mari kita ke Umrah plus Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau nggak salah saya di Oktober saya akan berangkat lagi. Nah, siapa tahu ada yang mau merapat, sama-sama. Oh nggak mau dengan saya. Carilah travel-travel yang amanah di Pekanbaru ini, di Riau ini, bareng berangkat dengan dia. Bagi saya, berangkatlah ke Aqsa itu lebih seru, ya, lebih sesuai dengan tuntutan iman akhir zaman ini, demi menjaga eksistensi Masjidil Aqsa. Oke ya. Jadi yang Baitul Maqdis ini, di Baitul Maqdis ini ada perlawanan namanya. Dan Nabi berkata, di sini akan diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah di akhir zaman. Buka hadisnya. Coba hadis yang tadi. Tolong perhatikan. Bukan yang ini. Yang Asqalan. Oke. Ini Asqalan. Asqalan. Daerah yang tadi kita kasih lihat petanya ya. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor 3270. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Mari Bapak Ibu perhatikan ya. Awal urusan ini adalah kita ada berapa fase tadi? Ada 5. Ada 5 fase, kita berada di fase keempat. Kan gitu tadi kan? Oke, kita lihat. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini tadi fase pertama, Nabi Muhammad yang memimpin kita. Lalu setelah itu adalah kekhalifahan yang dirahmati. Ini fase kedua. Berapa lama tadi kekhalifahan? 30 tahun. Kalau kenabian berapa? 23 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Berapa lama kerajaan? 1227 tahun. Ada 3 dinasti ya. Dinasti Bani Amawi, dinasti Bani Abbasi, dan dinasti Bani Utsmani. Oke? Dan berikutnya adalah kerajaan yang dirahmati. Kemudian berikutnya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga, Islam mendominasi peradaban dunia ribuan tahun. Di fase keempat ini, Islam tidak memimpin dunia,
Tapi pada fase itu berdiri sebuah imarat, dan itu dirahmati. Imarat yang dirahmati. Masya Allah ya. Seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman ini, kemudian kembali ke zamannya untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Emirat Islamiyah itu telah kita ceritakan tadi. Di mana Bapak Ibu? Di Afghan. Dan Nabi berkata, akan muncul nanti pasukan Imam Mahdi. Mereka cirinya begini. Demi Allah semua ciri-ciri itu yang diceritakan Nabi Muhammad adanya di Afghan hari ini. Itulah pasukan. Kami sangat yakin 100% semua cerita Nabi tentang pasukan elit yang akan mengawal Imam Mahdi adalah, dan mereka senantiasa hadir, menaklukkan dan tidak pernah dikalahkan. Ya, insya Allah Taala tak lama lagi akan bergabung dengan dan lain-lainnya. Takbir. Baik, lanjut. Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan. Berarti pada masa ini ya, manusia saling berebutan jabatan dan kekuasaan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Rasa-rasanya sedang terjadi apa tidak ini? Sedang terjadi apa tidak? Termasuk di negeri Konoha ya. Berebutan jabatan, kekuasaan, gila-gilaan Bapak Ibu. Kalau di Timur Tengah sampai ketika berdarah-darah. Di Sudan, di Libya, ya, di Suriah, sampai berdarah. Dan sebentar lagi, insya Allah tak lama lagi Arab Saudi. Meninggal Raja Salman besok nih. Lihat, pangeran-pangeran yang ada itu akan saling tikam menikam. Akan saling mengumpulkan kekuatan militernya, pasukannya, saling perang Bapak Ibu. Dan hadis menyebutkan ini sangat banyak. Oke? Lanjut kata Rasulullah, maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad. Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Dan sebaik-baik tempat ribat adalah Askelon. Ini yang dikatakan oleh Hada ribat Asqalan. Ini adalah ribat Asqalan. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke pasal keempat. Lihat apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Ini setelah Palestina merdeka, yang terjadi adalah dunia terbalik. Seluruhnya tidak baik-baik saja. Justru ketika itu Palestina sedang di puncak-puncak jayanya. Palestina sedang di puncak-puncak amannya. Palestina sedang di puncak-puncak kuatnya. Dan dunia sedang seguncang-guncangnya. Tolong dibuka di Zoom yang ini. Minta maaf Bu, kaget ya Bu ya. Saya lihat ada ibu yang udah makan malam Bu. Minta maaf ya Bu ya. Ya, memang kadang-kadang suara kami tidak bisa dikendalikan. Walaupun ini berat Pak, tapi harus kita lalui. Karena yang mengalami bukan hanya kita saja ya Pak ya. Seluruh dunia ikut mengalami, khususnya Arab. Mungkin Indonesia punya daya dan pertahanan agak lebih mending lah. Tapi Arab betul-betul kacau. Arab, Eropa, Afrika, benar-benar ya. Dunia betul-betul dalam keadaan keguncangan. Ada 8 petaka besar. Ya, yang terjadi pasca Palestina merdeka. Pertama, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Bahkan kata Rasul, tingkat negara pun tak bisa memberi gaji kepada para pegawai. Pabrik-pabrik tutup, industri-industri berhenti, ya. Kemudian banyak PHK massal terjadi di mana-mana. Harga-harga mata uang menjadi tidak ada nilai sama sekali. Orang hanya percaya dengan emas. Ketika itu kata Rasulullah, uang kertas akan berserakan di pinggir jalan seperti daun menguning yang berguguran, tidak ada nilainya, dipermainkan oleh anak-anak kecil. Orang hanya percaya dengan emas. Kalian nanti di akhir zaman akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Ini adalah krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Kapan ini terjadi Bapak Ibu? Kapan terjadi? Saat Palestina sudah merdeka. Dan Palestina tak lama lagi insya Allah merdeka. Ayo yang punya uang sekarang, tolong segera bertahap belikan kepada emas. Simpan diam-diam. Bapak Ibu ada uang, simpan. Belikan 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kok stres dengan Pak? Udahlah saya turunkan tarafnya. 1 gram, 2 gram, simpan. Ya. Kalau orang Cina dengar ini nih, manggutnya nih, bener. Tahu nggak Bapak Ibu, sekarang Xi Jinping dengan Presiden Rusia, siapa namanya? Vladimir Putin, berjabatan tangan, memborong emas gila-gilaan. Mereka tahu
tak lama lagi semua uang tidak ada nilainya dan emas akan menjadi mata uang yang sesungguhnya.